Suasana revolusi Indonesia yang penuh dengan persaingan, konflik, dan anarki memerlukan figur kepemimpinan yang dapat diterima oleh semua pihak. Maka, karena pilihan revolusi dan psikologi masyarakat, membuat kepemimpinan Soekarno-Hatta menjadi lambang persatuan yang kuat selama tahun-tahun revolusi. Jumat 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan 17 Ramadan, revolusi mulai berkobar. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, Tak lama kemudian, sang saka merah putih pun dikibarkan. menyatakan kemerdekaan Indonesia. Meskipun bukan sebagai presiden atau kepala pemerintahan, namun Soekarno dipercaya untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Pada masa Jepang, peran yang diperoleh oleh Bung Karno itu memberikan dia kesempatan untuk berpidato di berbagai tempat di Indonesia. Jadi beliau memang sangat terkenal pada saat itu. Baru keesokan harinya, pada sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, PPKI, Otto Iskandar Dinata mengusulkan agar Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi presiden dan wakil presiden. Kemudian, dengan cepat pula secara aklamasi, usulan itu disetujui semua anggota PPKI yang berjumlah 29 orang. Mereka adalah dua orang tokoh yang sangat dikenal oleh masyarakat, dan kemudian keduanya itu adalah primus inter pares, artinya mereka yang di kalangan aktivis sendiri, di kalangan tokoh sendiri, merupakan dua orang yang sangat menonjol. Pada 29 Agustus 1945, pengangkatan Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP. Tapi legitimasinya sebagai Presiden RI tidak diakui penjajah Belanda, juga Jepang. Maka untuk lebih mensahkan kedudukan juga keberadaannya, Presiden Soekarno mengadakan rapat umum di Jakarta. Meskipun sangat singkat, rapat akbar di IKADA Jakarta itu memperlihatkan kepada dunia bahwa pemerintahan Indonesia itu didukung oleh rakyat. Ini saya kira satu kemenangan secara politis dan juga secara diplomatis bagi Indonesia. Karena Jakarta dalam keadaan tidak aman, tanggal 4 Januari 1946, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta hijrah ke Yogyakarta. Tanggal 6 Juli 1949, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta kembali dari pengasingannya di Pulau Bangka. Dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, konferensi meja bundar diselenggarakan di Belanda. Salah satu hasilnya memutuskan Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Muhammad Hatta menjadi Perdana Menteri. 1 bulan kemudian, Soekarno resmi menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku.
Setelah 4 tahun di Yogyakarta, Presiden Soekarno kembali ke Jakarta. Ibu kota negara pun kembali berkedudukan di Jakarta. Ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia. Sang Saka Merah Putih yang telah dikibarkan pada 17 Agustus 1945 sebagai tanda awal kemerdekaan serta simbol berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia diusik keberadaannya oleh Belanda. Peristiwa yang juga dikenal sebagai insiden Hotel Oranye itu menjadi salah satu bentuk perlawanan untuk mempertahankan lambang negara terhadap provokasi Belanda yang ingin menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Maka pertempuran hebat pun tak terelakkan demi Sang Dwi Warna. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Tidak rela akan kemerdekaan tanah jajahannya, lagi-lagi Belanda tahun 1947 dan 1948 melakukan agresi militer ke beberapa daerah strategis di Indonesia. Perjalanan Sang Dwi Warna tidak melulu dengan peperangan dan ceceran darah. Secara perlahan, kesadaran akan kemerdekaan dari cengkraman penjajah merasuki bangsa Indonesia. Tahun 1927, Soekarno, seorang pemuda lulusan Teknise Hogeschool Bandung, mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Dengan keberanian luar biasa, organisasi ini pun mengibarkan bendera merah putih kepala banteng. Karena aksinya itu, Soekarno dan kawan-kawan digiring ke penjara dan PNI pun dibubarkan oleh Belanda. Ketika kita berjuang, kita memerlukan simbol untuk membangun semangat. Itu Anda jangan lupa. Jadi mereka perlu simbol-simbol itu sebagai alat untuk membangun semangat, sebagai alat untuk mempersatukan diri dengan kawan-kawan. Maka diperlukan simbol berupa bendera, diperlukan simbol berupa hal-hal yang bisa mengikat, juga ideologis. Oleh karena itu sebenarnya ideologi nasionalisme itu penting. Pada 28 Oktober 1928, di Kongres Pemuda, bendera merah putih ditetapkan dan dikibarkan sebagai bendera Indonesia. Saat itu, dikumandangkan pula lahirnya bangsa Indonesia.